Maka karena melihat fenomena yang begitu sangat liarnya, begitu sangat mengganggu aspek sosial, mengganggu aspek tatanan ukhuwah Islamiyah, mengganggu tatanan ukhuwah watoniyah, mengganggu tatanan ukhuwah insaniyah, maka MUI menerbitkan tahun 2017 Fatwa nomor 24 yang isinya adalah pedoman etika bermuamalah di media sosial kita, yang itu adalah memandu kita semua untuk bagaimana mampu menyikapi perkembangan teknologi di era digital ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Iwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur agar kita tercatat sebagai orang yang bersyukur. Alhamdulillah, berkat kudrah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, detik ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat di saat banyak saudara kita yang dirawat. Alhamdulillah, detik ini kita oleh Allah masih diberikan panjang umur di saat banyak saudara kita yang telah dikubur. Dan alhamdulillah, detik ini kita masih ditancapkan oleh Allah hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga iwati iman bisa hadir mengisi bulan Ramadan dengan kajian jihad, ngaji ahad. Mudah-mudahan menjadi amalun salih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Iwatu iman, alhamdulillah kita sekarang pertama melangkah di bulan Ramadan. Yang mesti kita syukuri adalah Allah masih memberikan jatah umur kepada kita untuk bisa masuk di bulan Ramadan. Sebab tidak semua Allah pilih untuk bisa masuk ke bulan Ramadan. Itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan penghapusan, pembakaran, dan peleburan dosa-dosa. Karena kita yakin benar 11 bulan yang lalu mungkin banyak hilap, 11 bulan yang lalu banyak kesalahan, 11 bulan yang lalu banyak dosa-dosa yang kita tumpuk mengisi rekening amal salah kita, sementara rekening amal soleh kita mungkin sangat minimalis. Oleh karena itu, maka bentuk rasa syukur kita karena kita masih dipilih oleh Allah untuk bisa mencapai tamu agung atau sayyidus syukur dalam hadis itu, maka wujud dari rasa syukurnya punya misi yang disebut dengan bagaimana momen satu bulan ini dijadikan momen penghapusan dosa. Karena kalau kita tidak terjadi penghapusan dosa melalui bulan ini, tentu sesuatu yang sangat berbahaya kepada kita semua,
nanti di saat malaikat Israel menjemput, posisi rekening amal salah kita lebih tinggi daripada rekening amal soleh kita. Bagaimana caranya supaya terjadi gufirallahu ma taqaddama min danbih? Maka Allah dan Rasul menyiapkan aneka kurikulum Ramadan yang telah didesain dengan begitu hebatnya oleh Allah dan Rasul agar terjadi gufirallahu ma taqaddama min danbih. Maka ada banyak menu-menu kurikulum yang nanti akan Allah dan Rasul sajikan di bulan ini. Kalau kita mampu memakan atau melaksanakan semua kurikulum itu, insya Allah akan terjadi gufirallahu ma taqaddama min danbih, maka gelar muttaqin ada di tangan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menjalankan kurikulum Ramadan dalam diklat training 2,5 miliar kaum muslimin ini, maka proses gufirallahu ma taqaddama min danbih berjalan sangat lambat dan mungkin juga tidak terjadi. Maka hadirin, kita gaspolkan, kita gaskan, 1 bulan ini tenggelam dalam lautan kurikulum, diklat, dan training sekolahan Allah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua training-training Allah dan Rasul ini. Hadirin, pada jihad kajian Ahad subuh ini temanya yang terkait dengan bagaimana menyikapi media internet, medsos, elektronika kaitan dengan saum Ramadan. Hadirin wa rahimakumullah, kita termasuk yang sekarang ini menyaksikan lompatan-lompatan peradaban yang sangat cepat, yang itu di luar prediksi kalkulasi para ahli peradaban. Walaupun isyarat terjadi lompatan-lompatan peradaban itu sudah ada isyaratnya, tapi tidak terprediksi sangat begitu cepatnya lompatan peradaban manusia di planet bumi ini. Tentu kita sudah mengalami masa-masa perkembangan dari sains dan teknologi di era 60-an, di era 70-an, di era 80-an, di era 90-an, di era 2000-an, hatta di era sekarang ini. Tentu ini akan membawa sebuah transformasi, perubahan-perubahan yang begitu sangat cepatnya mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan umat manusia saat ini. Kita dikenal dalam era yang dikenal dengan era digital. Kita mengenal ada istilah era IT, teknologi informasi. Kita mengenal ada istilah eranya perang aplikasi. Dan ada era yang dikenal dengan ada 4G, kecepatan untuk mengakses teknologi internet. Ada 5G meningkat sekarang ini. Kemudian sekarang ini meningkat lebih hebat, lompatnya luar biasa, yang dikenal dengan istilah metaverse. Iwatimah rahimakumullah, perkembangan ini tentu memiliki efek luar biasa dahsyatnya terhadap berbagai sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan agama. Tentu kita iman harus mencermati ini sebagai bagian dari bagaimana kita memahami tanda-tanda zaman. Karena spirit untuk memahami tanda zaman ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad.
Wal tangdur itu memaknai bahwa kita harus nadoro. Kita diperintahkan untuk melek. Ayat ini perintah untuk kita nadoro. Ada kata ro'a, ada kata basoro, ada kata nadoro. Nadoro ini adalah suatu penglihatan yang mendalam. Nadoro itu suatu analisa yang mendalam. Jadi Allah memerintah al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah menunjukkan wajib. Wajib hukumnya kita kaum muslimin jadi cowok gaul gitu. Wajib hukumnya kita kaum muslimin kepada ibu-ibu menjadi cewek gaul. Nadoro, melihat situasi. Dalam ayat yang pertama ada ikra. Ikra itu bisa maknanya adalah membaca teks, bisa maknanya adalah membaca goero teks, membaca situasi sosial, membaca situasi budaya. Maqaddamat apa-apa yang telah lalu legod untuk hari esok. Nah sekarang kita sedang berada di sebuah era peradaban yang sedemikian adanya. Kita tidak bisa kemudian menghindar. Kita tidak bisa akhirnya kurung batok wala geus cicing we di imah sare we. Tapi bagaimana kita dalam bahasa sini mah mungkin disebut bagaimana kita bisa ngigelan zaman. Atau dalam bahasa legengnya, walaupun memang efek dari teknologi informasi ini memberikan efek yang luar biasa, sehingga terjadi yang dikenal dengan chaos, kesemrawutan dalam sosial, kesemrawutan dalam politik, dalam ekonomi, dalam budaya. Maka ada istilah sosial yang disebut dengan surfing on chaos. Bagaimana kita bisa berselancar dalam kesemrawutan. Atau ada istilah dipping on chaos. Bagaimana kita bisa menyelam dalam kesemrawutan dunia ini. Nah, hadirin wa rahimakumullah, maka tentu saja teknologi itu bagaikan pedang bermata dua, bisa digunakan untuk positif, bisa juga digunakan untuk negatif. Nah, menjadi sangat penting dalam posisi sekarang ini kita kaum muslimin memahami tanda-tanda zaman ini. Karena Indonesia ini luar biasa dahsyatnya. Indonesia ini termasuk pada negara yang antara jumlah smartphone dengan jumlah penduduk itu lebih banyak jumlah smartphone daripada jumlah penduduknya. Jumlah smartphone yang kini berada di tangan orang-orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kurang lebih sekitar 375 juta HP yang ada di Indonesia. Sementara jumlah penduduk berapa? 271 juta. Lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak HP, lebih banyak penduduk Indonesia? Lebih banyak jumlah HP daripada jumlah penduduk Indonesia. Ini yang pertama. Dan alhamdulillah Indonesia ini hebat. Bisa mengalahkan Jepang, Singapura, Jerman dalam jumlah HP. Dalam jumlah HP mah legeng orang teh keren. Yang pertama Tiongkok, yang kedua India, yang ketiga Amerika, dan yang keempat Indonesia. Jadi kita termasuk negara yang pengguna HP-nya di posisi 4 besar dunia. Legeng orang teh palebadinya gitu. Nah, tentu ini juga menarik. Akses internet di Indonesia itu sudah mencapai di kisaran 200 jutaan penduduk Indonesia aktif berselancar di internet kita.
Itu artinya kalau dihitung 74% penduduk Indonesia itu mengakses internet, dan rata-rata per hari orang Indonesia mengakses internet itu kurang lebih 3-4 jam rata-rata per hari. Mengakses apa? Maka prosentasenya itu ada satu di ranking pertama aspek ekonomi. Yang kedua, mengakses hal yang bersifat hiburan. Yang ketiga adalah mengakses pornografi. Maka kemudian dulu pernah kita diberi gelar surga pornografi negeri kita ini. Maka iwati rahimakumullah, berapa ranking persentase mengakses keagamaan? Wah, teka hitung di persentase. Artinya apa? Media IT elektronik kita lebih banyak diakses untuk hal yang bersifat tabdir. Artinya apa? Banyak yang kemudian lebih banyak mengakses yang bersifat hiburan dan yang bersifat konten pornografi. Nah, ini fakta empirik yang tidak bisa terbantahkan. Kalau tadi akses internet rata-rata penduduk Indonesia itu 3 jam, pertanyaan sederhana. Bapak-bapak, ibu-ibu sadinten ngaos Quran kiatu 3 jam. Sederhana aja surveinya. Berapa persen, berapa jam kita kuat mengakses Quran? Ustaz, abdi mah Qur'ana di Android, teu naon eta mah. Tapi kalau kita hitung kasar, pertanyaan yang menusuk kita adalah kalau tadi rata-rata 3 jam per hari, maka berapa menit kita mampu mengakses membaca Quran 3 jam? Kieu Pak 3 jam baca Quran sadinten? Hello? Alhamdulillah jamaah di dieu mah Ustaz 4 jam sadinten. One day one juz Ustaz di dieu mah. Satu hari 1 juz. Oh dojer cenah ceuk ayeuna mah gitu ya. Nah, iwati rahimakumullah, tentu memang dunia ini jadi rame dengan istilah pedang bermata dua, karena memang di dunia IT ini terjadi pertempuran dua kubu. Yang pertama, kubu yang pertama adalah ammar ma'ruf nahi munkar. Kubu yang kedua adalah ammar munkar nahi ma'ruf. Dibalik ya. Kubu yang pertama adalah ammar ma'ruf nahi munkar, memerintah berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kubu yang kedua adalah ammar munkar, memerintah untuk munkar dan mencegah ma'ruf. Maka di dunia maya itu terjadi dua pertempuran hebat. Satu sisi mereka yang punya misi untuk mengekspos, menggoda, membujuk rayu agar banyak menonton kontennya, subscribernya, like-nya pada wilayah kemungkaran. Sementara sisi yang lain ada yang berupaya mencegah kemungkaran itu. Jadi rame. Ada kubu yang pertama ammar ma'ruf nahi munkar, kubu yang kedua adalah ammar munkar nahi ma'ruf, dan itu disyaratkan dalam Al-Quran. Jadi 15 abad yang lalu Al-Quran telah memberikan sinyal rame di dunia ini, di planet bumi yang kita huni 7 miliar umat manusia ini, jika dibelah menjadi dua kubu. Satu sisi yang memerankan misi bagaimana penegakan aturan kehidupan dengan Allah dan Rasul. Kubu yang lain bagaimana agar orang jauh dari aturan Allah dan Rasul. Nah, maka kalau tadi diibaratkan
smartphone. Jadi istilahnya sekarang itu smartphone, telepon pintar. Tidak lagi istilahnya handphone. Dulu itu kan telepon, bergeser menjadi handphone, telepon genggam. Sekarang itu bukan lagi HP. Jadi awas Bapak supaya gaul, tong nyebat HP, tapi smartphone, telepon pintar. Kenapa disebut telepon pintar dan kenapa sekarang disebut era digital? Karena semua yang kita inginkan bisa dengan jari, klik gitu. Dari mulai meracik bom sampai kemudian meracik sambal hijau, itu ada tinggal klik gitu. Maka itu disebut dengan telepon pintar. Saya sering banyak nanya, ibu tiasa icalan mie ayam di mana? Alhamdulillah Pak Ustad ngiring tutorial di YouTube, keren. Jadi sudah sedemikian adanya. Jadi memang sekarang itu juga disebut sebagai perang aplikasi. Memang sekarang ini menjadi kunci, siapa yang keren aplikasinya, maka dia menjadi pemenang dalam duel kehidupan ini. Sekarang itu kan pingin dahar, pingin mam, nuradangena, tinggal klik, go, pun menunya tersaji. Ya. Sekarang ini kalau misalnya pingin pergi, Gojek atau apa Grab, kan belum ada aplikasi Go Ustad Unggul. Harusnya ada aplikasi Go Ustad. Jamaah yang galau, ada masalah fikih, ada masalah waris, klik Go Ustad Torojo kayak Ustad Kabumi gitu. Karena dibuat pada oyong carangke gosen Torojo tukang pijit ya, lalier berang gitunya, aduh asal aleneng tinggal klik ya gitu. Baik, nah jadi warahmatullahi, maka kalau kita lihat tadi kubu yang pertama, kubu yang menjadikan media IT untuk amar munkar nahi ma'ruf, maka kita bisa menyaksikan waktu iman, kubu yang pertama ini menjadikan media-media untuk apa yang dikenal dengan sederet apa hal yang menjadikan munkar. Dalam aspek ekonomi, betapa banyak mereka yang pelaku ekonomi goror, penipu, memasang aplikasi sehingga kemudian banyak yang tertarik ingin jalur tol. Kayak bagaimana kita bisa menyaksikan para sultan-sultan muda yang itu ada di Indra Kents. Itu misalnya ada Doni Salmanan, sekarang guru besarnya Indra Kents, guru besarnya Doni Salmanan, yang membuat aplikasi trending yang menjadikan banyak korban-korban, dari mulai akhirnya tertipu, bunuh diri, sampai stres, sampai bubar rumah tangga, dan itu jumlahnya ribuan. Bisa mencapai, si Doni itu bisa hampir mencapai 1 triliun dari penipuan ekonominya. Si Indra Kents itu bisa mencapai hampir mendekati juga triliun dari media yang dia gunakan untuk amar munkarnya itu. Itu dari aspek ekonomi luar biasa sekali. Banyak di lingkungan Purwakarta juga yang menjadi korban-korban dari medium IT amar munkar nahi ma'ruf, sehingga menjual rumah, menjual tanah, menjual kebun, menjual istri untuk bisa ikut dalam mimpi-mimpi menjadi crazy rich gitu. Menjadi nugelo tapi kaya gitu ya, para sultan-sultan itu. Dan sekarang ditangkap dan kemudian korbannya
banyak sekali yang kemudian stres, banyak sekali yang kemudian cerai dengan istrinya, dan lain-lain. Nah, hadirin rahimakumullah, kita juga melihat fenomena ada yang dikenal dengan hoax, fenomena menjual kebohongan-kebohongan. Ini kita urai dulu di kubu Amar Munkar Nahi Ma'ruf gitu. Kita urai dulu empiriknya, keadaan yang kita alami sekarang ini. Menjual hoax, berita bohong, sebar, sehingga terjadi konflik, sehingga terjadi saling benci, sehingga terjadi adu domba akibat serangan dari sebuah hoax. Atau juga ada fenomena buzzer. Buzzer ini tentu secara umum mereka yang didesain oleh sutradaranya untuk maksud-maksud keuntungan ekonomi ataupun politik atau lain-lain. Dia kemudian mengkonsep sebuah konten yang tujuannya mengadu dombakan, yang tujuannya meraup keuntungan ekonomi, yang tujuannya untuk meraup sebuah kekuasaan. Jadi ada fenomena buzzer. Yang ketiga ada fenomena prank di konten media kita. Naon prank teh Pak? Putra putri orang sok itu kadang-kadang isi bapak kena prank ku barudak gitu ya. Prank itu kan hal yang bersifat bohong. Maka kita bisa saksikan di media itu dominan sekali prank-prankan. Prank-prankan yang bersifat bohong dijual untuk kepentingan banyak like, untuk kepentingan banyak subscribe, padahal itu bohong. Ada prank pocong-pocongan gitu kan, jadi pocong, jadi siun, lompatan, itu teh banyak sekali peminatnya. Ada prank tentang jadi gembel gitu, wah pokoknya luar biasa. Kebohongan menjadi industri dalam dunia IT itu menjadi banyak. Nah, itu fenomena prank-prankan itu luar biasa. Efeknya kadang-kadang barudak urang sok ngeprank, kasih bapakna, kasih ibuna nurutan di medsos. Nah, yang kemudian yang kelima adalah fenomena ria yang mungkin yang mesti ini kita perlu analisis. Tentu kita bisa saksikan seseorang yang bagaikan sinterklas, memberikan bantuan fakir miskin, kemudian mungkin motivasinya baik ya, tapi ada muatan-muatan lain. Yang kelima fenomena yaitu ujaran-ujaran kebencian, menyebarkan satu konten yang tujuannya terjadi yang dikenal dengan fitnah, terjadi yang dikenal dengan ghibah, dan juga mengumbar hal-hal yang bersifat privacy ke ruang-ruang teknologi informasi. Jadi sekarang itu podcast-podcast yang tinggi adalah podcast yang bisa mengumbar aib yang sebetulnya itu aib, tapi itu menjadi bangga karena banyak yang like-nya sehingga nanti dapat honor dolar dari YouTube misalnya. Jadi aib-aib rumah tangganya dipesek, hatta sampai persoalan permainan ranjang mantan suaminya dipesek di podcast seperti itu. Nah, hal-hal yang lainnya tentu yang paling agak mengerikan adalah agresi badai tsunami konten-konten kekerasan dan pornografi.
Nah, ikhwatul iman, inilah spirit dari wal tangdur dan ikra, memahami situasi, karena kita punya anak kita, karena kita punya anak cucu kita. Jadi kita harus pahami peta situasi kita, kekiniannya. Maka yang menjual adalah konten pornografi yang begitu membahayakan bagi anak cucu kita. Sekarang itu banyak sekali berseliweran di Facebook. Ketika buka Facebook, maka torojol seperti itu. Di YouTube, kadang-kadang anak-anak kita itu lebih pintar, walaupun kita tidak bisa secara langsung, tapi bahwa tampilan-tampilan mengobrol aurat begitu dominannya. Tampilan-tampilan di sinetron atau apapun begitu dominannya. Dan itu memancing penasaran untuk anak-anak kita, anak-anak generasi muda kita. Biasanya mereka pintar, dia tahu kode-kode akses-akses yang bisa mengakses pornografi. Tentu imbasnya, kalau kita tidak ada kontrol, maka berbahaya banget pada anak-anak kita. Sehingga ikhwatul iman, kalau kita lihat gerakan syahwat merdeka, artinya pada jatuh pada pre-sex begitu tingginya. Angka LGBT, gay, lesbian, kian hari bukan kian berkurang. Sebab konten-konten di YouTube banyak sekali film yang menampilkan cinta sama jenis. Jadi ayeuna mah urang teh khawatir teh lain kusabab anak kita berhubungan dengan lawan jenis. Sekarang mah akrab jeung teman sejenis wae kudu khawatir gitu. Jadi sekarang itu begitu luar biasanya. Nah, belum lagi hoax yang bisa merobek ukhuwah Islamiyah antara kita. Diadu dombakan antara kita melalui konten-kontennya. Diadu dombakan antara sesama anak bangsa dan segudang amar munkar nahi ma'ruf. Jadi di kubu ini begitu dominannya menguasai konten-konten di medsos maupun di YouTube, di Google dan lain-lain. Nah, ikhwati rahimakumullah, dengan kondisi yang seperti inilah carut marut dalam dunia kubu yang pertama ini, maka kemudian akhirnya MUI mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang etika pergaulan muamalah di media sosial, yang nanti kaitannya dengan bagaimana kita melaksanakan saum dihadapkan pada kondisi era digital atau era IT ini. Maka karena melihat fenomena yang begitu sangat liarnya, begitu sangat mengganggu aspek sosial, mengganggu aspek tatanan ukhuwah Islamiyah, mengganggu tatanan ukhuwah watoniyah, mengganggu tatanan ukhuwah insaniyah, maka MUI menerbitkan tahun 2017 fatwa nomor 24 yang isinya adalah pedoman etika bermuamalah di medsos, media sosial kita, yang itu adalah memandu kita semua untuk bagaimana mampu menyikapi perkembangan teknologi di era digital ini. Jadi sudah ada aturan yang diterbitkan oleh MUI Pusat tentang bagaimana mengatur kesemrawutan di dunia teknologi informasi itu. Maka tentu landasannya adalah dalam Al-Quran banyak sekali.
ayat yang terkait dengan apa yang disebut dengan inja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Itu yang menjadi grand dari ayat yang menjadi sentral di dalam fatwa itu. Kewajiban kita untuk bertabayun. Dalam Quran juga dilarang untuk ya ayyuhalladzina amanu iyyakum minadoni la yasar qaumun. Banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan aturan-aturan itu. Maka kemudian kaidah yang dipakai untuk melihat situasi itu adalah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Mengedepankan itu, atau syaddud darai dalam kaidah fikihnya. Kita harus mencegah hal-hal yang bisa merusak tatanan, wajib hukumnya. Maka kemudian ada kaidah ad-darar yuzallu, kemadorotan itu harus dihilangkan. Nah kemudian ada rumusan-rumusan tentang hukum-hukum yang terkait dengan hal itu. Maka dalam rumusan yang pertama adalah dilarang kita kaum muslimin itu untuk menyebarkan hawak, menyebarkan fitnah, menyebarkan namimah, adu domba, menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong dan lain-lainnya. Itu pedoman yang pertama. Pedoman yang kedua, haram bagi mereka yang ikut terlibat dalam konten-konten yang ammar munkar itu. Tentu para buzzer itu tidak sendirian. Mereka hanyalah operator-operator yang di belakangnya itu ada sutradaranya, yang di belakang itu ada konseptornya, yang di belakang itu ada penyandang dananya. Maka dalam fatwa MUI, hal yang mereka lakukan itu haram untuk dilakukan. Ya, termasuk yang menipu ribuan orang dalam ekonomi yang dimotori Indra Kents Doni Salmanan, itu ada sutradaranya, ada bos aplikasinya, ada guru besarnya. Nah, dalam konteks itu mereka terserempet kepada apa yang dikenal dengan haramun, kata MUI. Nah, jadi juga mereka ada yang pembuat, ada yang konseptornya, ada yang penyebarnya. Kita tidak tahu apa-apa, surser, kadieu, padahal itu adalah berita yang belum tentu benar dan lain-lain. Haram hukumnya mengupload hal-hal yang bersifat privasi. Maka dalam aturan fatwa MUI itu begitu sangat jelasnya tentang hukum haram, apalagi mengakses konten-konten yang bersifat pornografi. Haram hukumnya mengakses pada konten-konten yang pelaku ekonomi goror dan lain-lain. Nah, maka iwati rahimakumullah, secara umum sudah dijelaskan dalam fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Kaitan dengan kita saum, tentu bagaimana kita memanfaatkan media teknologi itu. Maka dalam rumusannya itu yang pertama, umat muslim itu wajib menjadikan media teknologi informasi untuk yang pertama adalah media silaturahim. Jadi media ini harus digunakan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, menguatkan persaudaraan antara kaum muslimin. Jangan sampai perang, ada kandun, ada naon,
ada terjadi pecah, terjadi merobek ukhuwah Islamiyah. Maka di MUI itu, di fatwa itu dirumuskan supaya media kita gunakan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah memperkuat silaturahmi ukhuwah watoniyah dengan sesama anak bangsa yang berbeda agamanya dengan kita, harus saling menguatkan ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, menguatkan. Yang berikutnya, dalam medium IT ini wajib digunakan untuk medium dakwah. Alhamdulillah ini di masjid ini sudah ada YouTube channel yang udah seberapa like itu, subscribe-nya udah ribuan belum? Kalau ribuan, DKM nanti punya bayaran di YouTube itu. Nah ini minim sekali like-nya itu ya, kanu kararia mah, tapi karena anu prank-prankan mah bisa ribuan ya gitu. Nah ini yang kita alami saat ini. Tapi lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Maka dalam rumasannya itu gunakan ini untuk medium dakwah. Jadi ketika kubu pertama yang begitu hegemonik, badai tsunami kemungkaran dengan amar munkar nahi ma'ruf begitu dahsyatnya, tidak diimbangi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sementara ada sekitar 200 juta penduduk yang sedang ikut larut dalam dua perang kubu itu. Kalau kemudian sekarang ini banyak moral yang hancur, korupsi yang hancur, moral anak-anak, pemuda dan lain-lain hancur, karena memang mission dakwah IT amar munkar nahi ma'ruf lebih hegemoni daripada yang kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu tentu menjadi penting di DKM-DKM itu ada tim IT yang memproduksi konten-konten dakwah agar minimal bisa ikut dalam pertempuran di IT digital ini dalam kubu amar ma'ruf nahi munkar. Bila perlu nanti ada pelatihan. Ada jamaah berapa di sini? Misalnya 50 punya YouTube channel kultum, sehingga rame dalam satu waktu yang sama upload misalnya. Itu dalam rangka apa? Mengimbangi tadi amar munkar nahi ma'rufnya begitu tinggi. Maka iwati rahimakumullah, di bulan saum Ramadan ini jadikan satu momen dakwah di perang di era digital. Asal kita berada di kubu amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah itu akan berlipat ganda. Share hadis yang sudah pasti sahih, lalu dilihat oleh orang yang banyak, lalu orang tersentuh dengan share kita, konten kita, sehingga nu asala tara maca Quran, lalu kita share yang memotivasi dia jadi ngaos Quran, kita kena mandala ala khairin. Dari konten kita ada 2000 orang mengikuti konten kita karena nasihat kita, 2000 itu transfer tuh ke kita. Mandala ala khairin walau misru ajrun kafa'ilihi. Jadi jangan membuat status yang makan dulu cerek, apa maknanya? Ya, OTW lah cerek gitu. Berapa itu kekayaan yang diimpor untuk Facebook ke si pemilik Facebooknya? Nah karena itulah kemudian kita harus punya misi 1 bulan ini
sursar-sursar yang baik. Update status tentang keislaman di Facebook, di status WA, orang banyak like, melihat, lalu jadi sadar, kita kena dapat pahala dari apa yang dilakukan oleh orang itu. Yang ketiga, di media sekarang ini jadikan momen untuk himmatul ilmi, semangat ilmu pengetahuan. Jadi kalau kemudian kita jadikan smartphone untuk alat baca Quran, maka juga smartphone itu momen saum Ramadan, momen untuk mengecas hati, mengecas pikiran. Banyak sekali konten yang bisa mendongkrak, ngecas, memberikan gizi, memberikan vitamin hati. Maka akses yang baiknya. Lalu kemudian kita harus punya wawasan fikih saum. Gunakan itu untuk thalabul ilmi. Jadi dong pengangguran, aduh tararunduh, ningali Google ngeprank, tidak ada maknanya. Ningali hal-hal anu tabdil, ya, tidak ada maknanya. Sekarang ini kalau tadi misinya bahwa rata-rata penduduk Indonesia itu 3 jam mengakses internet, hal-hal yang bersifat non ibadah, maka wayanya agar kita banyak rekening amal soleh, genjot gaskeun 3 jam per hari minimal, lebih legeg lagi lebih dari 3 jam untuk menggenjot hal-hal amalun-amalun soleh. Jadi kalau kita masih di bawah standar 3 jam, berarti sehari 24 jam. Kita tidak mampu mengalokasikan 1 jam saja untuk bermesraan dengan Al-Quranul Karim. Wah, berarti kita masih kena serangan minasyaitonir rajim, yaitu syaitonir rajim dalam bentuk HP, smartphone kita. Jadi watibarohimakumullah, maka di momen Ramadan ini kita harus menjadikan media IT itu untuk pendongkrakan, peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jangan sampai kemudian itu menjadi penghalang. Badai baca Quran, ninggalila HP, akhirnya bablas, teu emut kana Quran. Terus ninggalian mbah Google, mbah YouTube, hal-hal yang tidak bisa mengecas hati, memberikan gizi dan vitamin hati. Hadirin rahimakumullah, jadi inilah makna dari tanda-tanda zaman di era digital, era smartphone. Tentu banyak sekali ibarat hutan belantara dalam smartphone kita, maka kita harus berada di kubu yang sangat penting. Kubu yang pertama tadi sudah dipetakan, pedang bermata dua. Mata yang pertama berada di amar munkar nahi ma'ruf, dan kubu pedang yang kedua kita berada di amar ma'ruf nahi munkar, dan kita dihadapkan pada dua perang itu. Kita harus berada di blok yang jelas, yaitu blok amar ma'ruf nahi munkar. Di era saum Ramadan 1 bulan ini dilatih untuk imsak, karena saum itu al-imsak, menahan diri dan kemudian menaklukkan tunduh hoream ngantuk warga laleles untuk kita berada di kubu yang baik. Iwatu iman, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kajian Ahad pagi ini. Wal afu minkum walalam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.